Baik, terima kasih. Kali ini kita akan mempercakapkan tentang puasa. Kebetulan memang hari ini adalah bulan puasa, terutama yang sedang dijalani oleh umat Islam dan umat Kristiani. Bersamaan waktu kedua umat beragama ini menjalani puasa. Umat Islam menjalani puasa Ramadan dan umat Kristiani menjalani puasa Prapaskah. Ya. Nah, ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama. Agama apapun juga mempunyai tradisi berpuasa. Yang membedakan memang waktu puasa, jadi berapa lama berpuasa itu berbeda-beda, kapan berpuasa itu juga berbeda-beda, tapi semua agama mempunyai tradisi berpuasa. Agama Kristen tradisi berpuasanya menjelang Paskah selama 40 hari. Tradisi Islam menjalani puasa pada bulan Ramadan selama 30 hari. Orang Jawa menjalani puasa ditentukan sendiri berapa lama dan jenis puasanya apa. Nah, memang biasanya bagi saudara-saudara Muslim puasa itu tidak makan dan tidak minum, juga tidak melakukan perbuatan suami istri selama bulan Ramadan di siang hari. Dan umat Kristen puasanya itu 40 hari, ada yang tidak makan dan tidak minum, tetapi ada juga yang menjalani bertarak saja, yaitu mencegah makan atau minum yang menjadi kesukaannya atau kebiasaannya. Jadi kalau biasanya sehari 3 kali, kemudian berubah hanya 1 kali saja. Biasanya makan daging, kemudian tidak makan daging. Biasanya merokok, kemudian tidak merokok, begitu dan seterusnya. Orang Jawa ada yang berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum, biasanya itu pada hari-hari yang disebut weton, yaitu hari-hari kelahiran dirinya atau orang-orang yang dicintai, suami, istri, anak, cucu, dan lain sebagainya. Berpuasa pada hari weton, hari kelahiran. Ada juga yang berpuasa dengan menjalani laku tertentu. Bahkan ada yang disebut dengan ngedan, yaitu menjalani laku seperti orang edan. Jadi tidur dimanapun juga, dia pergi dari rumah kemudian tidur dimanapun juga, makan apapun juga yang ditemui atau ditemukan, dan kalau tidak menemukan ya dia tidak makan, begitu dan seterusnya. Jadi poso seperti halnya orang edan, orang gila, orang yang dengan gangguan jiwa, jadi yang sering disebut dengan puasa ngedan. Nah, kita juga tahu bahwa saudara-saudara kita kaum Hindu, terutama pada hari Nyepi itu memang berpuasa tidak ada api sama sekali, maka juga disebut pati geni.
Ya, demikianlah di semua tradisi agama itu ada tradisi puasa. Ya. Nah, apa akibat atau hasil yang ditemukan, buah yang ditemukan, didapatkan dari puasa? Sebenarnya puasa dengan cara apapun juga, berapapun juga lamanya, kapanpun juga itu dilakukan, buah dari puasa yang segera dapat dirasakan itu hanya satu, yaitu lapar dan haus. Tidak ada yang lain. Saya pernah ditanyai oleh seseorang, pada waktu itu memang bulan menjelang Paskah, di masa pra-Paskah. Nah, saya ditanyai apakah saya juga puasa, dan saya mengatakan iya, puasa. Dan dia bertanya, nah kalau puasa kemudian apa yang didapatkan dari puasa itu? Pertanyaan itu dilatar belakangi oleh kecenderungan atau harapan atau pikiran bahwa kalau orang berpuasa kemudian akan meningkat kesucian hidupnya atau kesalehan hidupnya, akan berubah wataknya dan sebagainya. Ya. Maka pertanyaannya, kalau puasa kemudian hasilnya apa atau yang didapatkan apa? Dan saya menyatakan bahwa kalau kita puasa, yang kita dapatkan hanya satu, yaitu lapar dan haus. Ini puasa itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali satu hal, itu yaitu lapar dan haus, karena memang berpuasa berarti tidak makan dan tidak minum, lapar dan haus. Yang menentukan hasil puasa atau buah dari puasa itu bukan lakunya itu, bukan tindakan tidak makan dan tidak minum itu, bukan, tapi refleksi, pergumulan batin karena menjalani puasa itu. Nah, jadi yang menentukan itu bukan tindakannya, bukan tindakan puasa itu. Tindakan puasa hanya satu hasilnya, lapar dan haus, tidak ada lain. Tetapi refleksi dari itu, dari seperti cermin, kemudian dari cermin itu kita melihat apa. Atau kalau saya memancarkan sinar, dan kemudian sinar itu berbalik. Nah, apa yang saya temukan? Itu refleksi. Jadi dari sinar yang saya pancarkan, dari tindakan puasa yang saya pancarkan itu, kemudian berbaliknya pada saya sendiri, saya mendapatkan apa? Itu refleksinya, itu yang menentukan buah atau hasil atau akibat dari puasa. Setidak-tidaknya menurut saya, kalau kita berpuasa, kemudian kita melakukan refleksi dari puasa itu, nah, kita akan mendapatkan buah atau akibat atau hasil. Setidak-tidaknya yang pertama itu tentang cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan. Teman saya, seorang kiai di Jogja, menyebutkan takwa. Hasil atau akibat dari puasa itu takwa. Jadi puasa itu sekedar alat, tujuannya yang diharapkan hasilnya itu apa? Semakin takwa. Takwa itu yang saya sebutkan cinta. Semakin cinta saya, semakin mencintai Allah. Saya semakin mengasihi Tuhan. Nah, mencintai Allah atau mengasihi Tuhan ini, itu yang sudah banyak yang menyebutkan, kalau saya beribadah kepada Allah, kalau saya berbuat sesuatu untuk memuliakan Allah, maka saya tidak mengharapkan surga, saya tidak takut pada neraka, tapi karena saya
cinta Allah. Surga, neraka, saya tidak peduli. Tetapi dengan tindakan ini, maka saya mencintai Allah. Saya mengasihi Tuhan yang saya sembah. Nah, dari cinta kepada Allah, maka lahirlah kemudian cinta kepada seluruh ciptaannya, apapun juga itu, siapapun juga itu, terlebih manusia yang merupakan sesama bagi saya, sama-sama manusianya. Cinta saya kepada Allah kemudian mewujud dalam cinta saya kepada sesama orang yang ada di sekeliling saya, siapapun juga itu. Tanpa saya melihat perbedaan latar belakangnya dengan saya, dan tanpa saya mempunyai pamrih apapun, orang itu saya cintai. Itu karena saya cinta kepada Allah, dan kemudian wujudnya adalah cinta kepada ciptaannya, terlebih pada manusia yang sama-sama hakikatnya dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita puasa, kemudian kita membuat refleksi, maka kemudian kita bisa merasakan beginilah rasanya lapar, beginilah rasanya haus. Apalagi ketika saya lapar, kemudian saya melihat ada makanan yang saya sukai. Saya haus dan saya melihat ada minuman yang saya ingini. Nah, tetapi saya tidak makan, saya tidak minum. Itu ada penderitaan dalam tubuh atau raga saya dan perasaan saya karena mencegah makan dan minum yang sebenarnya saya sukai atau saya ingin itu. Nah, kalau begitu, kalau saya merasakan lapar, kalau saya merasakan derita atau sengsaranya haus dan lapar, maka kemudian saya tidak semena-mena kepada orang lain yang lapar dan haus. Bahkan kemudian seperti yang pertama tadi, saya kemudian mencintai dan menolong orang yang lapar dan haus itu. Seringkali ada kecenderungan untuk menilai orang sebagai lebih rendah dari diri sendiri. Saya ambil sebuah contoh begini. Seringkali ada orang yang ngamen dengan membawa gitarnya, cara dia menggitar jelek, suaranya jelek, dan hampir setiap hari dia datang terus saja untuk mengamen di rumah. Kadang orang bisa merasakan jengkel, kenapa kok dia datang terus, datang lagi. Ya, kenapa begitu? Ya. Nah, mari kita refleksikan. Begitulah orang lapar, dan kalau dia punya uang, dia tidak akan ngamen begitu. Kalau dia punya uang, dia tidak akan melakukan begitu. Ya, dia akan membelanjakan uang yang dia miliki. Dia begitu karena dia tidak punya uang, padahal ia ingin makan dan ingin minum, ingin juga rawat keluarganya. Dan cara yang dia bisa lakukan adalah ngamen begitu. Nah, kalau kita kemudian tepos liro kepada orang yang ngamen itu, maka saya tidak mempersoalkan suaranya jelek, cara menggitarnya jelek atau apa. Saya tidak mempersoalkan itu. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tetapi meluap dari cinta saya kemudian memberi kepada orang itu berapapun juga yang saya relakan dan saya ingin memberikan kepada dia. Keikhlasan saya, kerelaan saya dengan tulus dan jujur saya berikan kepada dia. Demikianlah kita ada empati, tepos liro kepada orang yang menderita itu. Di bulan-bulan tertentu saya juga mendengar di masa prapaskah bagi umat Kristen ada yang kemudian melakukan donor darah. Oh, bagus, karena dengan demikian
menyumbangkan darah yang dia miliki untuk menyelamatkan orang lain yang membutuhkan darah. Kalau orang lain yang sedang sakit butuh darah, kemudian tidak mendapatkan darah, dia bisa mati karena kekurangan darah. Nah, dengan kita memberikan darah itu, maka orang itu kemudian terselamatkan. Demikianlah tepos liro, memperlakukan orang lain persis dengan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, sekali ini berhimpit atau lekat sekali dengan yang nomor 2 tadi, yaitu empati ya. Empati, ada tepos liro, tidak menghakimi orang lain itu. Ada sebuah cerita ini katanya memang sungguh-sungguh terjadi, dialami oleh orang yang melakukan topo ngedan. Ada orang Jawa melakukan topo ngedan, dia tinggalkan rumah dan kemudian dia, orang Jawa menyebut ulandaren. Ulandaren itu artinya pergi tanpa tujuan, tanpa arah kemanapun juga, hanya sekedar pergi gitu saja, mengikuti arah kaki yang membawanya kemanapun juga. Nah, dia ngedan, dia memakan apapun yang dia temukan, dia tidur dimanapun ketika dia hanya tidur. Nah, suatu ketika sedang dia puasa ngedan begitu, ya, berpuasa dengan cara ngedan seperti itu, hujan, ya, hujan, dan dia berada di sebuah emper rumah, teras rumah, berteduh di teras rumah itu, ya, karena hujan itu. Dan sebenarnya dia lapar sekali, dia haus sekali, tetapi tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Dan dia melihat ada warung kecil, warung lesehan itu ya. Di sana ada orang biasanya menjual kopi dan gorengan itu. Ya. Dan warung itu hanya di situ, yang ada di warung itu adalah para wanita penghibur. Ya. Dan dia melihat di sana sebenarnya ingin juga makan, tetapi memang dia sedang puasa, maka kemudian dia juga menahan lapar, menahan haus, karena hujan dingin, akhirnya makin lama dia makin menggigil. Tiba-tiba saja ada seorang wanita penghibur yang datang membawa segelas kopi di gelas plastik bekas aqua, dan kemudian dia sambil merokok, kemudian dia memberikan kopi itu kepada orang yang sedang puasa ngedan ini, yang sedang ngedan ini diberikan. Dia berikan juga rokoknya, dan dia juga angsurkan sebuah bungkusan kecil, dan itu berisi gorengan. Kenapa yang terjadi dengan orang itu? Orang itu kemudian terenyuh sekali. Ya. Orang biasanya menganggap wanita penghibur itu manusia rendah, bahkan dianggap sampah, disebut sampah masyarakat. Tidak ada nilainya sama sekali. Ternyata wanita penghibur itu mempunyai budi luhur, melihat orang gila dan kemudian memperlakukan orang gila itu dengan sangat baik, memberi minum, memberi makan, memberi rokok. Ya. Dia memberikan yang dibutuhkan oleh orang gila itu. Ada budi luhur. Maka kemudian dia membuat refleksi dari puasa ngedan yang dia jalani. Janganlah pernah menghakimi orang hanya dari penampilan luarnya atau tata laku hidupnya. Barangkali dia kelihatan orang rendah, orang berdosa, tetapi orang yang berdosa itu ternyata juga mempunyai budi luhur. Allah berkenan
memakai dia untuk memberikan berkat kepada orang lain, orang yang gila, orang yang mempunyai gangguan jiwa. Meskipun orang ini yang dianggap mempunyai gangguan jiwa ini sebenarnya sedang melakukan puasa atau topo, yaitu ngedan, memang dengan sengaja menjalani cara hidup sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa atau sering secara mudah disebut ngedan itu. Jadi sekali lagi sekalian, puasa itu hasilnya hanya satu, yaitu lapar dan haus, tidak ada yang lain. Tetapi dari lapar dan haus itu kita bisa membuat refleksi. Nah, dari refleksi itu kita mendapatkan buahnya yang bermanfaat bagi hidup kita sendiri, bahkan juga bagi hidup orang lain. Meningkatkan kualitas hidup kita, yaitu cinta kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, cinta kepada sesama. Karena cinta pada Allah kemudian mewujud cinta kepada sesama. Nah, cinta itu kemudian juga mewujud dengan tepo seliro, mempunyai empati yang kuat, terlebih kepada orang yang menderita, maka bersedia untuk bersegera menolong orang yang menderita itu tanpa mempersoalkan orang itu, tanpa mempermasalahkan orang itu. Niat yang tulus, ikhlas untuk menolong orang dan tidak menghakimi orang lain. Bahkan pada diri orang yang dianggap berdosa pun ternyata ada budi luhur. Allah berkenan juga memakai orang yang kelihatannya berlumuran dosa sebagai jalan berkat bagi orang lain. Maka jangan hina, jangan rendahkan orang lain, tetapi hormati sebagai ciptaan Allah yang harkat martabatnya persis sama dengan diri sendiri. Terima kasih.